guys, jumpa lagi bersama saya Mr. Sergio. Di video kali ini saya ingin mengupas informasi tentang objek pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kira-kira tempat apa saja yang ada di sana? Di video kali ini akan saya mengupas secara tuntas dan memberikan informasi tentang tempat tersebut. Well, penasaran kira-kira tempat apa saja? Nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan juga share. Tentunya subscribe. Karena dengan hal tersebut membuat saya termotivasi dan juga membuat saya ingin untuk mengupload setiap informasi-informasi mengenai pariwisata yang keberadaannya belum diketahui banyak orang. Well, cek videonya. Cuncarami. Dalam catatan sejarah masyarakat setempat bahwa Cuncarami berasal dari bahasa lokal yang artinya adalah air terjun. Berdasarkan dua kata tersebut, yang mana pengertiannya yaitu Cunca berarti air terjun dan juga rami yaitu hutan. Maka Cuncarami diartikan sebagai air terjun di tengah hutan. Lokasi air terjun Cuncarami ini berada di Desa Cuncalolos, Kecamatan Sanongguang, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Lokasinya berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, serta memiliki debit air yang cukup besar, yang mana ketinggian dari Cuncarami itu sendiri diperkirakan mencapai 30 meter. Selain itu, di Cuncarami juga Anda dapat berenang di dalam sebuah kolam yang terbentuk akibat derasnya jatuhan air Cuncarami tersebut. Dan kolam tersebut pas di bawah kaki Cuncarami. Well, kondisi air di Cuncarami ini sangat bersih dan juga udaranya sangat dingin. Selain itu juga, Cuncarami memiliki pemandangan yang tak kalah unik, di mana di sekelilingnya ditumbuhi oleh pepohonan hijau dan juga sangat rindang. Karena hal tersebutlah yang menjadikan tempat Cuncarami ini memiliki pesona alam tersendiri. Yang berikutnya adalah Cuncabulang. Ternyata di Manggarai Barat bukan hanya Cuncarami saja yang menjadi objek wisata air terjun, tetapi ada juga air terjun yang lain, salah satunya air terjun Cuncabulang. Air terjun Cuncabulang ini berada di kawasan hutan tropis Mbeliling. Untuk mencapai ke lokasi air terjun ini, kamu harus menempuh perjalanan sekitar 30 km dari kota Labuan Bajo. Air terjun Cuncabulang sendiri berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Sehingga dengan ketinggian tersebut, Anda dapat menikmati air, udara yang dingin dan tak kalah sejuknya. Bahkan ada beberapa wisatawan asing maupun lokal yang mengatakan bahwa Cuncabulang adalah canyoningnya Labuan Bajo. Memang, secara kenyataan tempat ini layak disebut sebagai canyoning karena sama seperti canyoning di tempat-tempat lain. Selain itu, di Cuncabulang ini juga Anda bisa melakukan aktivitas renang karena di sana juga terdapat kolam yang terbentuk sama seperti Cuncarami, yaitu akibat dari derasnya jatuhan air di air terjun ini. Selain itu, Cuncabulang juga dikelilingi oleh pepohonan yang rindang, yang udaranya sejuk. Jika Anda mencoba untuk mengunjungi tempat ini, sebaiknya Anda harus mencari agen atau travel yang merekomendasi perjalanan paket turnya menuju ke Cuncabulang. Well guys, jangan lupa jika Anda berkesempatan
mengadakan liburan ke Labuan Bajo untuk singgah di tempat ini, yaitu Cuncah Bulang, karena tempat ini sangat sulit untuk dilewatkan. Well, selamat berlibur ya. Gua Batu Cermin. Gua Batu Cermin ini sendiri merupakan sebuah gua yang terletak di sekitar kota Labuan Bajo. Gua Batu Cermin ini memiliki sebuah keunikan tersendiri. Kira-kira penasaran mengapa sampai disebut Gua Batu Cermin? Nah, dalam catatan sejarah bahwa awalnya gua tersebut ditemukan oleh seorang pastor atau arkeolog yang berbangsaan Belanda yang bernama Theodore Verhoeven. Dan gua ini ditemukan diperkirakan tahun 1951. Bahkan Verhoeven sendiri mengatakan bahwa Pulau Flores pada zaman dahulu kala berada di bawah dasar laut. Memang benar, karena hal tersebut dikuat dengan adanya penemuan fosil-fosil seperti kura-kura dan juga binatang-binatang laut lainnya yang ada di dalam gua tersebut. Selain itu, keunikan dari Gua Batu Cermin tersebut yaitu di mana ketika sinar matahari masuk melalui celah-celah bebatuan yang ada di sekitar gua, kemudian cahaya tersebut akan memantul ke dinding yang lain, seolah-olah layaknya sebuah cermin. Karena kejadian atau proses itulah yang membuat nama gua ini disebut sebagai Gua Batu Cermin. Well, masih penasaran kira-kira seperti apa keadaan gua ini? Maka saya merekomendasikan untuk Anda segera mengunjungi Gua Batu Cermin. Danau Sanongguang. Danau Sanongguang adalah danau vulkanik terluas di Nusa Tenggara Timur. Dengan luasnya sekitar 5.500 hektar. Dan juga danau ini bahkan dianggap sebagai salah satu danau terdalam di dunia yang kedalamannya mencapai 600 meter lebih. Di sepanjang kawah Danau Sanongguang ada beberapa desa tempat tinggal penduduk setempat. Desa-desa pertanian kecil ini hanya mampu menampung 250 penduduk yang tinggal di rumah bambu hasil anyaman secara tradisional, atau ada beberapa penduduk yang tinggal di tempat yang memiliki gaya modern. Sanongguang sendiri berasal dari kata sano dan guang. Sano dalam bahasa setempat berarti danau, sementara guang berarti membara. Berdasarkan pengertian dua kata tersebut, Sanongguang berarti danau vulkanik atau danau yang membara. Danau Sanongguang berjarak sekitar 63 km atau berkendara mencapai 3 jam dari pusat kota Labuan Bajo. Labuan Bajo adalah sebuah kota pelabuhan kecil di ujung barat Pulau Flores dan merupakan ibu kota Manggarai Barat. Penasaran kira-kira bagaimana sih pemandangan yang ada di Sanongguang? Atau kira-kira seperti apakah kesejukan dan keseruan jika mengunjungi Danau Sanongguang? Well, oleh karena itu saya merekomendasi Anda segera agendakan liburan Anda untuk mengunjungi Danau Sanongguang. Pulau Komodo. Pulau Komodo merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang ditetapkan pertama kali di negara Republik Indonesia. Taman Nasional Komodo didirikan pada tahun 1980 yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional Komodo merupakan 3 pulau utama, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padat. Banyak juga pulau-pulau kecil lainnya
yang jika dijumlah memiliki luas tanah sekitar 603 km persegi. Jadi, jika berbicara tentang total luas Kepulauan Komodo, luas Pulau Komodo yaitu 1817 km persegi. Di kawasan Taman Nasional Komodo, kita juga dapat menemukan beberapa binatang liar seperti kuda, banteng liar, rusa, babi hutan, dan juga ular serta kera, dan ada beberapa jenis burung. Selain itu, Taman Nasional Komodo memiliki biota bawah laut yang tak kalah menakjubkan. Bagi para penyelam, mengatakan bahwa perairan Komodo adalah salah satu tempat untuk menyelam terbaik di dunia. Dengan gugusan pulau dan keanekaragaman hayati yang terdapat di Taman Nasional Komodo ini, ketika Anda mengunjungi Labuan Bajo, maka selain mengunjungi pulau destinasi wisata yang lain, yang bisa Anda kunjungi di sana adalah Loh Buah, Pantai Pink, Gili Laba, Pulau Kelor, dan Kampung Wisata Komodo. Well guys, jika Anda memiliki rencana untuk berlibur, Pulau Komodo adalah salah satu tempat yang harus dan juga wajib Anda kunjungi. Selain melihat keindahan alam, Anda juga dapat melihat satwa liar yang hampir punah dan satu-satunya berada di Indonesia. Well guys, selamat berlibur ya. Well guys, demikianlah daftar-daftar tempat wisata yang tak kalah keren dan menarik yang berada di kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk membantu Anda dalam eksplor daerah Labuan Bajo. Dan jika video ini membantu Anda, tolong jangan lupa komen di bawah video ini dan juga like dan tentunya subscribe. Ingat, subscribe itu, like, komen, dan share adalah hal yang gratis. Tetapi dari video ini, Anda dapat memperoleh beberapa tempat atau mengetahui beberapa tempat yang memiliki keunikan tersendiri. Well guys, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.